Bab 525. Aku tidak memiliki niat buruk. Sudah jelas dia telah menjadi seorang ibu. Senyuman Audrey Han memudar, dan tidak menjawab ucapan Andri Han. Setelah bermain seharian di taman bermain, Gita dan Glenn langsung tertidur dengan saling bersandaran setelah masuk ke dalam mobil. Lagi pula ada banyak wahana yang mereka berdua mainkan, dan Andri Han dengan Audrey Han hanya menonton mereka. Apakah ingin pergi makan? Andri Han memakai sabuk pengaman kemudian menoleh menatap orang-orang yang duduk di kursi belakang. Audrey Han menoleh dan melihat, kemudian menggelengkan kepalanya, pulang saja, mereka sangat lelah, biarkan mereka pulang dan istirahat, nanti malam aku akan masak saja. Andri Han mengangguk, dan juga berpikir sama sepertinya. Jika ingin memasak maka harus pergi membeli bahan makanan, tetapi jika tidak ada orang di rumah Audrey Han tidak dapat tenang, sehingga dia meminta Andri Han untuk menetap di sana menjaga Glenn dan Gita, kemudian dia sendirian pergi ke supermarket di sekitar sana. Ketika sendirian berbelanja maka sudah tidak ada keinginan untuk berkeliling melihat-lihat, sehingga dengan cepat Audrey Han sudah membeli benda-benda yang diperlukan. Ketika dia mendorong troli belanja untuk membayar, dia bertemu dengan seseorang yang familiar di tikungan. Kemeja dengan kerah yang disetrika hingga tidak terlihat lipatan, dengan jas berwarna biru gelap yang sangat menunjukkan aura dari orang tersebut, pria tersebut tatapannya sangat lembut, ketika tatapannya tertuju padanya, orang tersebut tersenyum, layaknya angin musim semi. Langkah Audrey Han tertegun sejenak, kemudian dia kembali mendorong troli belanjaannya berjalan ke depan layaknya tidak melihat orang tersebut. Tidak disangka dapat bertemu dengan dia di sini, Davin Ye. Davin Ye melihat dia tidak menanggapi dirinya, wajahnya juga tidak terlihat terkejut, sepertinya sejak awal dia sudah menebak Audrey Han akan memperlakukannya seperti ini. Jadi dia segera berbalik dan mengejarnya. Nomor telepon yang aku berikan padamu, apakah kamu membuangnya? Dia bertanya sambil berjalan berdampingan di sampingnya. Audrey Han mengerutkan bibir merahnya, wajahnya terlihat dingin dan tidak menjawab pertanyaannya. Davin Ye tersenyum, dan tidak peduli, kemudian menjelaskan, aku telah menunggu beberapa hari, tetapi kamu tidak menghubungiku, jadi aku hanya dapat ke supermarket untuk menunggumu. Langkah kaki tertegun sejenak setelah mendengar ucapan ini, tetapi dia terus berjalan ke depan, dan tidak ingin menanggapinya. Teman lama bertemu, apakah kamu benar-benar tidak ingin mengatakan sepatah kata padaku? Meskipun hanya sapaan juga tidak masalah. Dia tetap tidak berbicara. Davin Ye mengikutinya berjalan ke kasir, tidak menunggu Audrey Han bergerak. Davin Ye sudah mengulurkan tangannya dan satu persatu mengeluarkan barang belanjaannya dari troli ke meja kasir, untuk memindai harga. Audrey Han. Sepasang pria tampan dan wanita cantik sangat menarik perhatian orang lain, dan juga Audrey Han dan Davin Ye bukanlah pria tampan dan wanita cantik yang biasa. Tindakan Davin Ye juga terlihat sangat perhatian, hingga membuat penjaga kasir merasa iri, dan tidak dapat menahan untuk berkata, Nona, pacarmu tampan sekali. Tangan Davin Ye membeku, kemudian dia melirik Audrey Han. Wajahnya sama sekali tidak ada ekspresi, dan dirinya yang terus tidak berbicara akhirnya membuka mulutnya. Dia bukan pacarku, aku dan dia juga tidak mengenal satu sama lain. Senyuman di wajah penjaga kasir menghilang. Dia merasa kagum dan mengerutkan bibirnya, kemudian sekali lagi melirik tangan Davin Ye, jika tidak mengenal, kenapa pria itu membantu Audrey Han mengambil barang. Apakah hanya karena baik hati? Atau mungkin, baru saja bertemu di supermarket, karena melihat Audrey Han begitu cantik, jadi ingin berbincang dengannya. Setelah penjaga kasir memikirkan beberapa adegan drama di dalam pikirannya, dia mulai memindai harga. Audrey Han kali ini tidak lagi memberikan Davin Ye kesempatan, dengan cepat mengeluarkan kartu bank keluar. Jika menggesek kartu bank maka harus memerlukan kata sandi. Ketika penjaga kasir menyerahkan mesin kata sandi kepadanya, Audrey Han menoleh dan ingin berkata kepada Davin Ye bahwa dia sudah boleh pergi. Siapa yang tahu ternyata dia langsung berbalik, dan tidak melihatnya.
Audrey Han. Dia dengan cepat memasukkan kata sandi, kemudian mengambil kembali kartu bank, mengambil kantung dan pergi. Setelah keluar dari supermarket, Audrey Han memutuskan untuk pulang, tetapi menyadari di bawah lampu jalan di belakang tubuhnya bertambah satu orang. Dia benar-benar kesal dan juga tidak berdaya, dirinya tidak ingin dia mengikutinya, dan juga tidak ingin mengenalinya, lebih tidak ingin berbicara dengannya. Setelah berjalan beberapa saat, Audrey Han sangat marah dan berhenti, tetapi Davin Ye tiba-tiba mengambil kantung di tangannya. Apakah terlalu berat? Sini aku bantu bawakan. Audrey Han. Apakah dia sedang berilusi? Kenapa kedua kakak adik ini sifatnya sama sekali berbeda dengan 5 tahun lalu? Tentu saja yang berubah paling besar adalah Golden Ye. Apakah waktu 5 tahun benar-benar dapat merubah seseorang? Tidak, sama sekali tidak. Lagi pula dia telah melihat perlakuan Golden Ye kepada orang lain, tidak peduli terhadap karyawan perusahaannya sendiri, atau kepada Finalin, dia masih sama sekali tidak menanggapinya. Tetapi kepada dirinya, selama 5 tahun ini, sebenarnya ada apa yang salah? Dia melihat Davin Ye mengambil kantung belanjaannya, dan ketika memutuskan mengatakan tidak mau, Davin Ye sudah berkata, "Kamu tinggal di komplek depan bukan? Aku melihat kamu keluar dari sana, ayo, aku antar kamu sampai pintu masuk." Audrey Han. Setelah mengatakannya, Davin Ye segera berjalan ke depan, bayangan tubuhnya yang tinggi tersorot oleh lampu jalanan menjadi panjang. Audrey Han berpikir sejenak, dan mengikutinya berjalan ke depan. Ketika tiba di pintu masuk komplek, Davin Ye akhirnya menghentikan langkah kakinya. "Aku antar sampai sini saja, masuklah, sudah malam, berhati-hatilah." Audrey Han menerima kantung belanjaannya, tanpa berpikir dia langsung berbalik dan berjalan masuk ke komplek. Setelah berjalan beberapa langkah, dia merasa bahwa tatapan Davin Ye tertuju padanya. Dia menghentikan kakinya, lalu menoleh ke belakang melihatnya. Di wajah Davin Ye masih terdapat senyuman layaknya angin musim semi, layaknya saat itu. Apakah ingin mengenalinya? Tatapan Audrey Han terlihat ragu, suasana hatinya menjadi kacau dan dia menggigit bibir bawahnya sendiri. Davin Ye sangat mahir dalam melihat perasaan orang lain. Setelah melihat tatapan Audrey Han, dia sedikit terkejut. Kemudian dia sedikit tersenyum dan berkata, "Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Aku tidak memiliki niat buruk, hanya ingin bertemu dengan teman lama saja, masuklah." Apakah benar-benar ingin bertemu dengan lama saja? Tetapi Audrey Han merasa, masalah ini tidak begitu sederhana. Kemunculannya, seperti mulai berputarnya gigi-gigi roda kehidupan, banyak masalah, sudah berubah menjadi tidak semudah seperti sebelumnya. Pada akhirnya, Audrey Han tetapi tidak berkata apapun, kemudian berbalik dan menghilang dari pandangan Davin Ye. Ketika orang tersebut melihat dari pandangannya, Davin Ye baru menarik pandangannya, dan di waktu yang sama senyuman di wajahnya juga perlahan-lahan menghilang. Dia mengeluarkan ponselnya, kemudian membuat foto anak kecil yang dikirimkan oleh asistennya. Wajah yang sebagian besar mirip dengan Golden Ye, hanya saja di antara kedua alisnya terdapat hawa dingin yang mirip dengan Audrey Han, sehingga anak ini terlihat sangat indah. Hanya perlu melihatnya sejenak, sudah dapat mengingatnya. Asistennya telah mencari seluruh berkas, telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mendapatkan foto dari depan seperti ini, bahkan fotonya terlihat sedikit buram. Sepertinya beberapa tahun ini, Audrey Han benar-benar menjaga anak ini dengan sangat baik. Adapun kenapa dia menjaga anak ini dengan begitu baik, Davin Ye menyimpan ponselnya, tatapannya yang lembut terlihat sedikit keganasan. Dia berpikir, dirinya akan segera mengetahui jawabannya. Bersambung.